guys, ketemu lagi di Cak Doser. Hari ini saya ini penasaran, katanya ada ini, sudah di depan kantornya sih. Ada unit truk FAW itu yang HD 360 GC 8x4. Nah, aku penasaran, siapa tahu nanti ada yang bisa ditanya-tanya. Yuk kita masuk ke kantornya. Oke, yuk. Nah, halo, woi, halo. Iya, api-api mas. Aku ini penasaran. Katanya ada ini apa? Unit FAW ya mas ya. FAW yang tipenya itu HD 360 CG. Nah, 8x4 itu. Itu katanya banyak digandrungi oleh perusahaan-perusahaan mas. Oh, itu. Aku penasaran mas. Saman kayaknya sudah paham dunia FAW ya, maksudnya unitnya. Bisa dikasih tahu mas, barangkali ada unitnya. Kalau unitnya kebetulan masih ada di belakang. Itu sudah laku sebenarnya sih. Oh, sih. Perusahaan logging di Kalimantan, PT TNA sudah laku sebenarnya sih. Itu tinggal dikirim aja ke karoseri. Masih mau lihat? Boleh mas. Boleh nah, ya. Iya. Oke, siap. Oke mas, yuk. Wow, iki unitnya mas. AC 360 CG. Ini unit langka. Tidak semua brand Jepang ya, kita ngomong Jepang. Ya. Itu punya unit seperti ini. Bisa dibilang mungkin FAW salah satunya yang punya tipe seperti ini. Dan ini memang dikhususkan memang untuk kebanyakan dipakai di logging di Kalimantan, Sumatera. Unit FAW ini yang tipe ini itu sudah sangat ya dikenal lah di Kalimantan, di Sulawesi untuk hal-hal yang berbau logging itu kargo yang berat-berat beliau jagonya. Oke, siap. Dan unit ini sudah laku. Sudah laku dan hari ini sudah ditunggu karoseri. Siap kirim. Ini PT TNA di Kalimantan, saya nggak sebut nama panjangnya. PT TNA. Siap. Perusahaan logging ini dia sudah beli unit ini dan dia minta harus segera dikirim ke karoseri karena dia juga harus segera bekerja di sana. Kalau mau lihat lebih lanjut, monggo. Iya, penasaran aku mas. Yuk kita lihat ini. Apa ini mas? Dari awal. Oke. Dari awal kita lihat depannya dulu. Lagi unit ini FAW itu singkatannya saya belum pernah jelaskan sebelumnya. Di video saya sebelumnya itu First Auto Work. Auto Work sebenarnya singkatan. First Automobile Work lah. Gampangnya itu FAW. Nah, FAW sendiri ini sebenarnya kalau di Cina itu perusahaan otomotif pertama dan terbesar di Cina. Karena FAW ini sendiri adalah milik BUMN-nya Tiongkok. Milik pemerintah ya? Milik pemerintah. Asik, BUMN. Kalau di sini nama ya Erick Thohir lah, bosnya. Saya nggak tahu nama bosnya. Yang jelas ini unit ini sudah sangat terkenal di negaranya sendiri dan insya Allah di dunia lah. Di Indonesia sudah mulai beberapa ada yang memakai, salah satunya ya di logging, dan kemarin saya juga sudah jelaskan di mana di dump truck dan lain-lain sudah mulai dipakai. Oke. Ayo mas kita review mas. Truk ini kita mulai dari awal. Kalau ini kabinnya beda dengan yang traktor sebelumnya. Iya, yang sebelumnya itu. Kalau yang awal itu J5M, kalau ini J5P. Dia lebih tinggi. Tingginya sekitar 2,8 kalau ini. 2,8 90 mm lah. Dan ya lebih karena dia sisinya lebih besar, tenaga lebih besar, maka kabinnya juga lebih besar. Tapi intinya bentuknya kalau secara kokpitnya itu sama. Kokpitnya sama ya? Kokpitnya sama, cuman hanya tipe nama kabinnya itu dia di tipe J5P. Kita lihat sini. Oke. HD 360 CG. HD sendiri artinya H8 D4, 8x4. 8x4. Jarang Pak. Kalau istilahnya di Sumatera itu truk balak namanya. Truk balak karena ada dua roda di depan. Ada dua rodanya, 4 dua sumbu, makanya dia dibilang truk balak kalau di Sumatera. Oke, ya 8x4. YouTuber itu biasanya apa? Tribal kok nggak salah. Tribal, iya benar. Betul. Nah, 8x4 jarang ada mas. Jawa pun jarang ada. Iya benar. Pakai di mana? Di Sumatera, di Kalimantan dia sudah terkenal. Silakan bisa dilihat di video YouTube yang lainnya. Silakan dilihat sendiri. Dan ini engine-nya menggunakan engine Wijay dengan kode 861,65. Ini Wijay mas ya? Ini Wijay. Oke. Ini Wijay. Kalau yang tempo hari yang traktor head kan? Traktor head itu FAW diesel engine. Kalau ini Wijay. Wijay ini sendiri ya sudah bekerja sama lama dengan FAW sendiri di Cina.
Dan ini untuk transmisinya masih menggunakan sama, nanti kita review di dalam. Ya. Dan transmisinya dia lebih besar karena tenaganya yang disemburkan juga lebih besar. Tenaganya ini cc-nya 9726 cc. Cc-nya. Terus untuk RPM-nya di 2200, baru dia bisa nyemburkan 360 horsepower. Horsepower-nya 360. Horsepower Besar ini horsepower-nya 360 karena dia harus mengangkat ya kayu logging yang luar biasa beratnya, maka diperlukan engine yang besar pula. Besar, benar-benar. Oke, dan ini untuk untuk knalpotnya hampir sama kurang lebih. Knalpot sama Mas ya, sama dengan yang lain, dan dia keluar di bawah. Oh, bisa dimodifikasi dia keluar ke atas bisa. Bisa ya? Bisa dimodifikasi keluar ke atas bisa. Kalau misal untuk yang tambang-tambang sering banyak lumpur dan lain-lain, dan ditaruh di atas. Ya, dan untuk ukuran rodanya sendiri, iya, rodanya 1100 ini. Ya, 1100 10 baut ya, 10 titik bautnya. 10. Dan dilihat ada dua sumbu roda. Oh. 2 sumbu roda atau 4 ban. Ini kenapa dibilang namanya truk balak? Balak kan kembar, berarti ada 2 sumbu kembar di sisi depan. Di sisi depan ada 2. Ya. Truk balak kalau orang Sumatera bilang. Orang Kalimantan juga akan sama bilang seperti itu. Oke. Tangkinya sebelah sana. Tangki sebelah sana ya. Kalau untuk panjang keseluruhannya itu sekitar 11.760 sekian milimeter, 11,7 meter lah. 11,7 meter. Ini dikhususkan memang diciptakan ya, kalau di Indonesia sering dipakai untuk logging. Logging diberi kayak apa ya, tajuk-tajuk seperti itu. Yeah. Nah itu bisa muat. Ini cross vehicle weight-nya itu 38 ton. 38 ton. Untuk berat kosong kendaraannya sendiri sekitar 10,7 ton. Oke. Berarti kalau dia dihitung bersihnya sih muatan sekitar 28 ton lah. Di atas kertas. Tapi biasanya kalau Indonesia kan pasti bisa di atas itu, dan ini masih mumpuni lah. Kalau di atas 40-45 ton dia masih kuat. Masih kuat ya, 45 ton kuat. Inilah kelebihan FAW. Tenaga besar, muatan bisa lebih besar, dan cuannya juga. Nah, itu yang dicarikan itu sebenarnya. Itu yang dicari. pengusaha. Oke Mas, ini dimensi sasisnya ini berapa Mas? Kalau sasisnya panjangnya tadi sudah saya sebutkan 10,76 mm atau 10,7 panjang total, dan itu kalau dibuat logging bak sih bisa sekitar 9,5 sampai 9,8 meter untuk panjang baknya sendiri. Bak logging yang mau logging kayak mau bak besi kayak yang muatannya gajah-gajah bisa digunakan untuk unit ini. Dan untuk lebarnya standar ukurannya 2,5 meter. Pasti itu sudah standar dari Departemen Perhubungan Indonesia sudah pasti. Lalu tingginya sendiri itu 2,8 sekian, 2890 mm atau 2,8 meter tingginya. Dan itu sudah disiapkan di atas nih, di atas kabin nggak kelihatan kita. Nggak kelihatan ya. Ada bracket untuk rotary light-nya, dan itu kalau bisa di logging, ditambang itu standar yang harus dipakai oleh si tracker ini tersebut, harus ada rotary light-nya. Dan kita sudah siapkan. Tinggal beli rotary light-nya aja, pasang, colokin sudah bisa nyala. Nyala ya. Dan unit ini yang keunggulannya adalah ini Mas. Mana Mas? 2 axle ini. Ya, roda ini. Yang awal ya, yang pernah saya review awal itu kan dia pakai single reduction. Kalau yang ini sudah double reduction. Double reduction. Double reduction ini keunggulannya adalah saat Anda memuat barang yang mungkin muatannya itu jauh lebih berat, itu dia keunggulannya adalah dia lebih ringan dia bekerjanya. Axle ini bisa bekerja lebih ringan karena kekuatannya ada di dalamnya. Ini bukan seperti as gitu Mas, bukan seperti as panjang dari diferensial kemarin gitu, bukan. Dia gigi semua. Gigi semua. Gerigi semua. Dan ini rasionya dia bisa meringankan rasionya supaya dia torsinya sama tenaganya jauh lebih besar yang dihasilkan. Kelebihannya double reduction adalah di sini. Oke. Dan ini kalau di yang single reduction itu kan hanya interaxle aja locknya. Kalau ini locknya ada 2, interaxle sudah ada standar dari pabriknya memang seperti itu. Dan ini ada interwheel lock namanya. Interwheel lock. Jadi ban ini bisa dikunci saling beriringan. Jadi kanan kiri muternya berbarengan. Dan itu fungsinya gini, semisal truk ini terjebak di lumpur separuh mungkin 3/4 dari ban ini, dengan diaktifkannya di kabin, nanti saya jelaskan di kabin ada tombolnya. Nah kalau itu diaktifkan, 2 axle diaktifkan, dan interwheel locknya juga diaktifkan, itu dia bisa dengan mudah untuk melewati kubangan itu. Meskipun dengan muatan yang super berat pun, karena keunggulannya ini dia masih bisa dengan lebih mudah untuk melewati kubangan.
Dan ini sudah terbukti. Silakan Anda mungkin siapapun yang pernah mendengar seperti itu, double reduction itu adalah keunggulannya di situ. Di tambang itu memang dia ini sifatnya merusak jalan. Merusak jalan pasti. Merusak jalan kayak lumpur pasti merusak jalan. Tapi dia lebih mudah untuk melewati jalanan tersebut. Seperti itu. Oh gitu ya Mas ya, double reduction itu keunggulannya ya. Double reduction itu Mas, jadi gini, tidak semua produsen truk yang pernah ada di Indonesia itu memiliki standar seperti ini. Kebanyakan mereka single reduction. Single reduction ini memang dia lebih ringan sebenarnya sih, lebih murah perawatannya. Dan ini jujur memang untuk perawatan dia harus ekstra. Kalau perawatan ekstra berarti kan dia muatannya bisa lebih ekstra. Kalau muatan lebih ekstra otomatis penghasilan yang didapat jauh lebih ekstra. Makanya itu kelebihannya. Dan salah satu keunggulan FAW adalah pasti unit-unitnya kebanyakan yang di atas 300 horsepower itu sudah memiliki double reduction. Seperti itu. Dan untuk sasisnya pun dia juga lebih tebal lah. Lebih tebal. Karena dia kan penggunaannya untuk di logging. Kalau di logging otomatis rangkanya harus kuat. Kalau nggak kuat, ya bisa wassalam. Wassalam benar Mas. Kalau yang lainnya kayak lampu dan lain-lain sama. Dan kembali lagi, semua standarnya FAW adalah Webco. Silakan dilihat Mas. Iya benar. Nah, ini memang dia made in-nya China, tapi engineer-nya ya ini standarnya Eropa. Standar Eropa, Jerman punya. Meskipun dia truk Cina, tapi dia teknologinya sudah pasti kita mengadopsi dari teknologi Eropa. Terus dan truk ini masih sedikit jadul karena dia masih menggunakan emisi standarnya Euro 2. Masih bospom, manual injection, belum common rail. Tapi keunggulannya kalau bospom dia pakai solar yang nggak perlu Dexlite, cukup biosolar biasa, dia masih bisa ketawa lah. Mas Yan ya. Masih bisa ketawa. Oke, kita langsung ke kabin Mas. Wah ya. Di dalam kabin luas Mas ya, kabinnya ini Mas ya. Kabinnya luas, lebih luas dari yang tipe sebelumnya. Karena kabinnya dia lebih besar. Cuman untuk modelnya semua sama. Instrumen sama dan dashboard dan lainnya ini seperti biasa. Tempat penyimpanan. Dan ini untuk ini untuk sekiring-sekiringnya dan lain-lain. Untuk listrikan ada di sini standar semua. Karena kabinnya masih yang tipe agak lama, meskipun dia lebih besar. Dan instrumennya sama. Unit ini sudah dilengkapi dengan standar ini untuk interlock axle-nya, ada lagi untuk interwheel lock-nya ada di sini, dan ini untuk warning light-nya dan lain-lain. Ini horn untuk di hutan harus horn yang besar atau klakson yang besar. Ada dua klakson ya, ada klakson yang tengah kota untuk di kota, ada klakson yang untuk di jalan raya yang tidak banyak tidak banyak manusianya. Nah ini ada tinggal tekan tombol ini aja dia sudah kenceng suaranya. Kalau dia city ini kalau di Amerika itu city horn itu seperti ini. Nah, kecil. Seperti ini. Iya. Seperti itu ya. Standar. Dan untuk transmisinya masih sama, teknologinya dari Eaton, 8 speed sebenarnya. Ada 1+1 ada crawler namanya, agak susah nyebutinnya. Ini ada high low, ini low, ini high. Kalau untuk low-nya 1, 2, 3, 4 dan untuk ditarik ke high harus netral dulu, baru dia masuk ke 5. Ini baru ditarik, baru 5, 6, 7, 8. Ada 1 gigi mundur. Nah, ini untuk low-nya dan ada tandanya sih nanti ada kura-kura di sini, itu yang untuk low. Standarnya sama, ada audio, radio, USB, tidak ada CD-nya, dan ini AC-nya sudah climate. Nanti kita bisa lihat, saya starter nanti kita nyalakan, bisa dilihat betapa dinginnya mobil ini. Dan untuk kabinnya sama, ini untuk tempat penyimpanan surat-surat, windshield-nya, sunshade-nya, lampu dan lain-lain. Tirai keliling bisa semua. Dan kalau supir drivernya dia di tengah jalan mau istirahat, ada kasurnya. Enak sekali guys. Sudah ada kasurnya. Nyaman di sini. Ini sekali lagi standarnya semua FAW adalah untuk kursi pilotnya atau supire Mas ya. Supire itu sudah suspensi udara, dan suspensi udara ini mengikut engine. Kalau engine-nya nyala dia baru bisa mompa. Kalau seperti ini dia masih sisa-sisa angin lah. Masih ada mentul-mentul gini sisa-sisa anginnya yang sebelum dinyalakan itu. Tapi kalau engine sudah nyala dia otomatis naik sendiri Mas. Sudah naik sendiri, dia otomatis bekerja sendiri. Dan ini untuk konsumsi bahan bakarnya 32 liter untuk 100 km rata-rata, dan itu sudah bermuatan ya. Bukan muatan kosong, tapi sudah bermuatan. Ya at least 1
35 lah. Untuk 35 liter sampai 36 liter untuk 100 km, karena kan ya tergantung dari drivernya, dari muatan pasti, dari driver juga, dari kondisi kendaraan juga. Makanya kendaraan kalau mau lebih aman ya dirawat dengan baik. Benar. Terus supirnya juga dididik dengan baik, dibina, nggak asal nginjek gas rem aja, tapi juga harus tahu caranya menggunakan unit ini seperti apa. Karena di VAU sendiri atau di KPFM ini, di VAU Surabaya itu setiap customer yang membeli produk di perusahaan kami, sebelum unit itu digunakan harus ada training terlebih dahulu. Training baik drivernya, baik mekaniknya, baik mungkin dari manajemennya. Kita ajak mereka harus melihat dulu tata cara menggunakan atau memakai unit VAU itu seperti apa. Itu standar dari China-nya memang, dan itu harus diterapkan di Indonesia. Seperti itu. Jadi tidak asal. Karena kalau unit itu sudah dipakai sebelum kita commissioning, namanya commissioning itu kita training masalah untuk drivernya, terutama driver, karena driver adalah nyawa dari truk itu kan, karena dia jiwanya di truk itu. Jadi harus benar-benar dilatih bagaimana cara menggunakan transmisi yang baik, bagaimana nginjak rem yang baik, bagaimana cara troubleshooting misalkan dia di tengah jalan atau di tengah hutan itu ada masalah, at least dia tahu bagaimana cara mengatasinya. Benar. Baru nanti dipanggil mekanik yang utamanya, baru datang ke lokasi. Karena kalau tidak ada commissioning dan mereka nolak atau gimana ya, karena mungkin nolak pasti sudah harus, maka garansi tidak berlaku. Jika unit itu sudah dipakai, belum ada commissioning, terjadi sesuatu, maka ya memang standarnya kita tidak mengganti garansi itu. Jadi garansi baru berjalan saat commissioning dinyatakan clear dan mereka juga menerima dengan baik, baru garansi itu akan berjalan. Seperti itu. Dan untuk semuanya standar, semuanya hidrolis semua, pakai angin dan lain-lain. Itu sih. Seperti itu Mas. Ini tinggal kirim aja sini, sudah punya orang. Jadi jangan diotak-atik. Saya kena klaim. Coba Mas dinyalain Mas, bisa nggak? Nyalakan. Saya penasaran ini. Mantap guys suaranya guys. Mantap. Dan AC. Dan ini untuk ininya. Ini untuk speednya. Speed anginnya dingin guys. Sinyalnya, radionya, rada-rada nyaman ya. Mantap. Ini ternyata speakernya 2. Tinggal colokin USB kalau mau lagu dangdut, mau lagu kempot, tinggal colokin USB sudah otomatis. Biasanya driver truk ini suka dangdut Mas. Betul. Ini kita dan jadi gini, kenapa kok standarnya memang VAU itu sudah ada AC-nya dari negaranya. Memang supaya driver itu kan nyawanya Pak. Nyawanya sebuah muatan lah, sebuah kegiatan tracking itu kan drivernya. Kalau dia nyaman otomatis ya juragannya juga akan nyaman. Bener Mas. Kalau jangan sampai supir itu dia dirikan atau mungkin nggak diperhatikan. Ya jangan salahkan supirnya. Kalau supirnya merasa kurang ya selama itu wajar. Saya yakin ya muatannya juga akan lebih banyak. Kalau supirnya happy pasti juragannya lebih happy. Benar. Kalau belum tentu juragannya happy, supirnya happy. Nah itu yang sering terjadi. Kita berusaha memberikan unit ini yang bukan mengenakan, memberikan surga aja buat supirnya, tapi kalau supir itu sudah merasa nyaman, aman dia dalam mengendarai VAU ya, otomatis ya juragannya pasti akan lebih jauh lebih nyaman lah, dalam arti dompetnya nyaman, tidurnya juga nyaman, dia nggak perlu pusing driver yang mau nakal atau seperti apa. Dan ini sama tadi hornnya, ini untuk di tengah hutan. Kalau capek ya nyantai Mas, terus drivernya sudah sangat nyaman. Nyaman sekali nih Mas. Nyaman sekali. Elektroniknya. Jadi nggak perlu panik, nggak perlu. Memang kembali lagi karena dia produk China, produk Eropa, di China sendiri sebenarnya setir kiri masuk ke Indonesia belum dirubah. Kayak lampu dan lain-lain semuanya ada di sebelah kiri.
Kebalikan dari truk Jepang. Iya. Kalau Jepang kan lampu sen di kanan, exhaust brake-nya di kiri. Kita kebalik. Tinggal membiasakan aja sih, Dan semua indikator standar lah kita ngomong. Iya. Masih yang nggak ada yang beda lah. Cuman dari keunggulannya terus saya jelaskan tadi. Dingin. Enak ya, hasilnya dingin. Oke, berarti ini mau dikirim Mas ya? Ini mau dikirim? Ya. Saya nggak berani ngotak-ngatik dulu Mas. Ya, siap. Nanti saya kena klaim. Karena garansi belum jalan, belum ada positioning, harus masuk karoseri buat locking. Oke. Panas sekali Mas. Iya, sip. Thank you ya Mas ya, sudah direviewkan. Sudah mau melihat ini dia truk langka. Nah, ini ada. Mungkin saat ini hanya Paula yang bisa yang punya produk ini. Silakan. Oke. Sip. Mari. Loh, saya ampun Bos, sudah siap. Tinggal berangkat karoseri, surat-surat tinggal Anda bawa. Siap berangkat. Tuh. Ayo. Oh, mau dikirim ini, Pak? Iya, dikirim. Oke. Siap. Oke. Ayo berangkat. Oke, sini guys. Oh iya, rebutan nyetir. Saking enake treke koyo iki. Rebutan nyetir. Wih. Oke guys, ini mau dikirim ke karoseri. Oke, aman.